Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat bagi kita. Sukacita kita bisa berjumpa lagi melalui acara Manna hari ini. Percayalah kita tetap semangat, karena itu mari kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Kami ada di hari yang baru ini karena anugerah kekuatan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 127 ayat 3-5 firman Tuhan demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah keluarga masa depan. Saudara, keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga pertama di dunia dibentuk oleh Allah sendiri, yakni keluarga Adam dalam Kejadian 1 ayat 27-29. Tentu Allah membentuk keluarga baik adanya dalam kedudukan dan fungsi masing-masing. Mazmur 127 dikenal dengan Mazmur Syiarah dan disebut sebagai Mazmur keluarga. Mengapa? Sebab hidup keluarga adalah sebuah perjalanan ziarah untuk bertemu dengan Allah. Ada dua hal penting ditekankan dalam Mazmur 127. Yang pertama adalah rumah. Rumah yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat untuk menikmati makanan dan minuman untuk seluruh anggota keluarga. Dalam ayat 1-2. Khusus dalam pembacaan kita pada hari ini dalam ayat 3 sampai pada ayat yang kelima, berbicara tentang anak-anak. Anak-anak adalah pemberian Tuhan. Anak yang dilahirkan dalam keluarga bukanlah milik orang tua, melainkan milik pusaka Allah. Sebagai pemberian atau anugerah, kehadiran anak harus disyukuri bahkan dikuduskan bagi Allah. Bagaimana caranya? Dengan mendidiknya dan mengajarnya untuk takut akan Tuhan Allah. Dalam Ulangan 11 ayat 19-21 dikatakan, "Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi." Artinya, pengajaran harus berlangsung dalam segala tempat dan keadaan, secara terus-menerus dan berkelanjutan, secara lisan maupun tulisan. Pengajaran itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Jika hanya dengan kata-kata, maka anak-anak jenuh, bahkan menilai orang tuanya seperti radio atau televisi berjalan. Model pembelajaran dan pengajaran yang benar adalah melihat anak-anak bukan sebagai objek, melainkan subjek yang bersahabat dan ramah anak. Itu yang diharapkan anak-anak sekarang atau zaman now. Ketika model pengajaran dan pembelajaran dalam keluarga yang ramah anak inilah
yang dimaksudkan pemazmur seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan kokoh dan kuat, bukan hanya fisik, tetapi juga mental, moral, karakter, dan rohaninya. Mereka akan kuat dalam menghadapi segala tantangan kehidupan dan tidak mudah terbawa arus. Mereka akan berbahagia dan tentu orang tua berbahagia karena telah mempersiapkan anak-anaknya dengan baik, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Anak-anaknya tidak akan mendapat malu. Orang tuanya juga tidak akan merasa malu. Saudara, COVID-19 belum usai. Bahkan menurut para ahli, suasana ini masih berlangsung tahun depan. Sekalipun obat sudah ditemukan, tetapi masih butuh proses panjang. Kita sudah lelah dan jenuh, apalagi anak-anak kita yang tinggal di rumah saja. Dalam kondisi inilah yang disebut suasana baru. Marilah kita memaknai suasana baru ini atau new normal ini dengan mengajarkan hal-hal yang baik. Anak-anak kita beroleh pengajaran yang benar. Saya mengutip puisi yang ditulis oleh Dorothy Law Notel, seorang pendidik dan ahli konseling keluarga. Ia menuliskan demikian: anak-anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dalam kecaman, ia belajar untuk mengutuk. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar kesabaran. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang sama, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menghargai dirinya dan orang lain. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan penerimaan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran, ia belajar jujur. Jika anak dibesarkan dalam persahabatan, ia belajar bahwa dunia adalah tempat yang baik untuk hidup. Ungkapan ini mengajarkan bahwa anak belajar melalui apa yang dilihatnya dan dirasakannya dari sekitarnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau berkenan memakai kami sebagai alat-Mu dalam keluarga. Kami mohon Engkau berkenan memakai anak-anak serta anggota keluarga kami menjadi saluran berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami dan benar memberi buah. Berkatilah pemerintah kami dalam menata kehidupan di negara ini. Gerakan demonstrasi yang terjadi di sejumlah kota dan daerah, Tuhan, tolong agar mereka tertib dan berjuang demi kesejahteraan rakyat. Berkatilah dan sembuhkan saudara-saudara yang sakit, secara khusus Bapak Pendeta Sakalda Rusung di Lebeng. Kuatkan dan hiburkan saudara-saudara yang berduka, dipisahkan dengan orang-orang yang mereka cintai. Kiranya kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan dan kesabaran di masa pandemi COVID-19 ini. Belajar untuk hidup secara baru untuk mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup kami. Berkati badan pekerja, majelis klasis dan tim IT klasis dalam kelanjutan pelayanan Manna. Berkati persiapan panitia pemilihan majelis jemaat di seluruh wilayah pelayanan GTM. Teguhkan dan kuatkan kami dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.